Oke, di sini kita akan memberikan tutorial untuk penggunaan program ini ya. Kita asumsikan sudah login, lalu kita akan buka aktivitas sumber daya manusia di poin 3. Di sini yang paling banyak tabelnya ya. Kemudian yang unik di dalam poin 3 ini adalah kita kerjakan semua di aktivitas ini, yaitu di profile setiap dosen yang login. Jadi kalau dosen itu login, nanti dia akan mendapatkan halaman profile ini. Di halaman ini dia bisa mengisikan data penelitiannya, misalnya ini saya di sini ada rekap 3 ya, penelitian 4, pengabdian 1, publikasi 7, mata kuliah ada 4. Ini penelitian 1, 2, 3, 4. Kemudian pengabdian di sini ada 1, kemudian publikasi ada 7 ya, sudah saya lakukan. Data ini secara otomatis akan masuk ya, kalau dosen mengisi data ini dia akan masuk ke tabel 3B7 yang berisi tentang 3B6 ya, yang berisi tentang karya ilmiah di TPS yang disitasi dalam 3 tahun terakhir. Di sini ada nama saya masuk di sini sejumlah 7 tadi. Jadi tabel ini nyaris tidak perlu diisi karena kalau setiap dosen sudah mengisi publikasi di sini akan masuk di tabel itu. Demikian juga di penelitian ini. Tabel penelitian dia akan masuk di aktivitas penelitian, yaitu poin 6 ya. Nah, otomatis masuk di sini. Yang ada nama saya di situ berarti termasuk di penelitian. Oke, sekarang kita akan simulasikan ya, nambah berarti saya penelitian. Ini saya ada 3 data. Tadinya 4, saya hapus 1 ya, 3 data. Terus ini saya mau tambahkan lagi 1, tinggal klik di sini ya, tambah data baru. Kalau penelitian ini ada kaitannya dengan tesis, kita tinggal klik di sini, nanti akan muncul judul tesisnya. Kalau enggak ya enggak usah. Misalnya ini kita beri nama penelitian, ini hanya simulasi data ya, penelitian 4 ya. Tema pengolahan limbah. Nah, tanggal mulai penelitian kita masukkanlah 1 September. Dosen tentunya adalah saya ya, karena ini saya harus dosen pertama sebagai ketua. Jadi mestinya di setting yang mengikut hanya dosen ketua saja ya. Tapi kalau dosennya lebih dari 1 ya kita tambahkan dosen tambahan. Kita pilih misalnya Dinda sebagai anggota. Di sini adalah mahasiswa. Kita pilih mahasiswa yang terlibat. Misalnya kita ambil angkatan 2018 ya. Misalnya kita pilih siswa siapa ya namanya? Banyak sekali mahasiswa. Kita ambil salah satu contoh aja ya. Tapi saya mau yang angkatan 2018. Nah, sini. 2018, kemudian ini kontraknya misalnya kita isi 10 juta. Ini perlu diisi karena nanti kontrak ini akan dihitung di pendanaan atau di poin keuangan. Misalnya 100 juta, dia akan masuk di poin keuangan. Terus sumber dana misalnya dari lembaga dalam negeri
durasinya katakanlah 2 tahun. Di sini link bukti fisik kegiatan ya. Kalau kita punya kontrak atau apanya, nanti tinggal dikasihkan linknya ke sini. Ini bisa diisi sekarang atau nanti kalau siap ya. Tinggal simpan sini. Maka otomatis sekarang tambah 4 penelitian 4. Kalau kita lihat di poin penelitian itu juga sudah masuk ya. Ini penelitian 4 ada di sini. Akidah, nah, ini penelitian 4. Jadi yang kita tambahkan tadi akan langsung masuk di sini. Nah, kalau sebagai UJM dia bisa mengedit data di sini ya. Kalau yang datanya tidak lengkap ini bisa diedit, bisa dihapus ya, ini. Demikian juga kalau dosen itu mau mengisi data pengabdian yang baru, misalnya ini pengabdian ya. Kita lihat, kita cek dulu efeknya nanti di pengabdian. Di sini ada data 1, 2, 3. Oh, ini ada satu data, kita hapus dulu ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Yang nama saya hanya ada 1 ini ya, nama saya. Kalau tidak ada ini, berarti di data saya di sini pengabdian hanya ada 1 ya. Di sini pengabdian hanya ada 1. Kalau saya menambahkan data pengabdian baru, misalnya di sini ya. Ini judul pengabdiannya adalah pelatihan pembuatan sabun cair di SMA apa gitu ya, SMA Klaten. Temanya adalah pelatihan industri. Tanggal pengabdiannya kita buat tanggal 1 Oktober. Dosennya tentu saya ya, sebagai ketua. Kalau ada dosen lain berarti ditambahkan, sama ya prosedurnya, ditambahkan. Misalnya ini saya tambahkan Siti Fatimah, anggota, bisa dosen di luar UMN, di luar teknik kimia ya. Bisa dosen di luar teknik kimia, lalu ini mahasiswanya. Kita isi mahasiswanya. Isi anggarannya kita isi juga seperti ini perlu, karena nanti anggaran ini akan dimasuk dana perguruan tinggi. Kita isi sumber dana dari perguruan tinggi, misalnya durasi 1 tahun. Durasi 1 tahun sebenarnya nggak ada ya, nggak apa-apa. Link dokumen bukti fisik ya, tentunya ada linknya. Nanti kalau bisa kita kosongkan dulu, nggak apa-apa, nanti diisi lagi. Ini kalau kita simpan, maka kita punya 2 kegiatan di sini. Pengabdian, terus di sini juga sudah update ya. Kita pengabdian 2, lalu itu juga sudah otomatis masuk ke tabel pengabdian ini. Nah, masuk ke tabel pengabdian si Indriani. Kali ini ada linknya ya. Kali ini kita klik nanti akan dibawa ke halaman bukti fisik ya. Jadi kali ini kita klik akan dibawa ke halaman bukti fisik. Jadi kalau misalnya kita punya bukti fisiknya, kita beri contoh ya, bukti fisik. Misalnya ini ya. Nah, ini ya tinggal masukkan aja di sini ya, linknya. Link dokumen gitu ya. Google Drive. Ya, kita bisa pakai Google Drive. Satu alamat ya. Tinggal kita linkkan di sini. Nah, misalnya ini kita berikan di sini ya linknya. Oke, simpan. Maka kita punya ini tadi halaman ini linknya ya. Kalau diklik
Di halaman tadi ini ya ada linknya, berarti kalau kita klik nanti dia akan diarahkan ke Google Drive di mana kita telah melaporkan ini ya. Nah, ini data bukti fisiknya. Maka di sini kita bisa lihat ya, bukti fisiknya bisa terintegrasi dengan baik. Artinya kita tidak perlu lagi nyari-nyari ini bukti fisik ini untuk kegiatan apa ya, semua sudah di link dengan data yang kita punya. Inilah salah satu kelebihan dengan sistem terpadu seperti ini. Demikian juga kalau saya nambah publikasi misalnya ya. Di sini saya punya publikasi. Tinggal klik saja ya sebenarnya, tinggal klik tambah di sini. Klik. Nah, di sini kita tinggal tuliskan judul publikasinya. Nah, ini ya, kita masukkan judulnya, kemudian jenisnya ada jurnal seminar atau jurnal penelitian nasional terakreditasi. Terus tanggal bisnya adalah tanggal 21 Maret 2022 ya. 21 Maret 22. Kemudian link artikelnya. Ini link artikelnya, kemudian ini kita tulis baru satu citasi, lalu klik simpan. Nah, di sini kita lihat publikasi saya jadi 8 sekarang ya. Tadi 7 tambah 1 menjadi 8. Pembuatan gelatin dari tanah ini kita cek, tentunya dia sudah masuk ke tabel 3B6 ya. Pembuatan gelatin di sini harusnya sudah masuk. Gelatin dari tulang kanila ini ya. Nah, ini sudah masuk di sini. Jadi begitu terintegrasi ya datanya. Jadi kita masukkan di profile dan sudah otomatis masuk di tabel publikasi citasi sana. Jadi itulah konsepnya. Nanti juga sama, dosen tinggal mengisi di penginian data. Kalau dia mengisi data ini, mata kuliah yang diampu pada program studi ada 4 mata kuliah. Kita cek di tabel tentang mata kuliah, nanti juga akan muncul di sini ya. Dan itu pasti sinkron ya, nggak mungkin tidak sinkron karena memang dia ini diambil datanya dari sana ya. Perpindahan panas, manajemen industri, teknik separasi. Kalau misalnya saya hapus salah satunya, ya, misalnya saya hapus salah satunya, misalnya teknik separasi ini kita hapus. Nah, di sini tentunya di tabel tadi, tabel 1, tabel 1, nama saya ini, ya, kemudian mata kuliahnya juga sudah berubah hanya menjadi 3. Demikian juga di tabel yang lain, tabel A3 misalnya ya. Saya hanya mengajar 6 SKS. Kalau kita klik mata kuliahnya ini. Jadi sudah terintegrasi ya, enak sekali di sini. Kalau misalnya kita lihat di penginian data, dihapus dari dosennya, otomatis data yang dikumpulkan juga terhapus. Kalau ini misalnya kita punya 2 mata kuliah ini di jurusan lain, di sini juga sudah ada ya, tentunya di tabel ini juga sudah ada nama kita ya, mata kuliah kimia dasar geografi dan ini ya misalnya ya. Kemudian di hitungan ini juga muncul di PS lain dalam PT. Nah, ini kalau kita klik dia juga akan munculkan mata kuliahnya. Oh ini. Kalau ini kita hapus di sini, ya otomatis akan terhapus juga yang di sana ya. Terhapus juga yang di tempat lain sana. Di sini kita hapus, mata kuliah tinggal 2. Kalau kita lihat di profile, dia juga di penginian dia juga nantinya akan, oh ini belum di refresh ya. Kalau kita lihat di profile,
demikian nanti dia juga akan sudah terhapus ya, tinggal satu di sini. Akan seperti itu ya, terintegrasi jadi di sini, termasuk kalau tugas tambahan, sertifikasi dan seterusnya, rekognisi yang diterima ini juga akan langsung muncul di tabel rekognisi. Tabel rekognisi itu tabel berapa ya? Tabel 3B. Nah ini ya, langsung muncul di sini. Tabel rekognisi, ada dua saya rekognisi. Ya otomatis kalau dihapus di sini ya tadi di tabel pengginian data tadi juga akan terhapus. Jadi ini pasti sinkron ya, datanya pasti sinkron. Sekarang kita lihat di tabel lain, misalnya ini tentang bimbingan skripsi. Di sini kita juga bisa ngecek ya, di samping update keseluruhan bisa lihat misalnya angkatan 2017 akan muncul daftar namanya yang kemudian nanti akan diplot ya, siapa dosennya, tanggalnya ya, itu biasanya UJM nanti tentunya ya yang isi ini. Dan bisa juga kalau mau ngecek misalnya, aku ini di TS1 ini siapa mahasiswanya. Bisa diklik di sini. Oh, Florencia. Oh, ternyata ini bukan bimbingan saya. Ini bisa diganti misalnya saya ganti Akida ya. Ya. Terus maka bimbingan saya tadi hilang, pindah ke sini ke Akida. Demikian juga misalnya ini salah, ini Akida ini. Ini ibaratnya yang login ada UJM, jadi dia bisa ngecek, bisa ngeklik semua dosen ya, karena UJM dia yang ngatur. Tapi kalau masing-masing dosen tentunya nanti hanya bisa melihat di setiap miliknya sendiri, jadi dia bisa mengubah yang miliknya sendiri. Atau bisa diatur ya itu nanti hak aksesnya. Tapi konsepnya ini kita baru bicara LCM yang menggunakan UJM ya, yang mengatur itu. Jadi bisa dicek ya setiap ininya. Demikian juga di tabel yang lain pun kita buat link seperti itu ya. Misalnya ini mata kuliahnya apa sih ini 4 ini bisa dicek di sini. Oh iya ini mata kuliahnya. Jadi enak sekali kita untuk memastikan ya. Kalau ini mata kuliah di luar apa? Oh ini ya. Mudah sekali ya. Demikian ini dosen tetap, dosen tidak tetap nggak ada, dosen industri tinggal ngisi data ya nggak ada. Di tabel rekognisi tadi sudah ya. Nah, tapi di sini ada yang unik ya. Kalau kita lihat bukti pendukungnya sertifikat. Lalu di sini ada link nyala. Ini enggak nyala, ini ada linknya. Berarti di sini ada bukti fisik yang di-share ya. Kalau kita klik, dia akan mengarah ke bukti fisik itu. Nah, seperti itulah ya, mudah. Jadi akan terintegrasi beserta bukti-buktinya ya. Tapi buktinya tidak di-submit atau tidak di-upload di server kita ya, cukup di share doc saja lebih mudah. Nah, nanti tinggal diklik seperti itu. Tinggal dibuat linknya. Oke, ya ini berarti ada bukti sertifikatnya. Misalnya ini tabel yang lain kita lihat. Nah, ini di data penelitian. Di sini jumlah penelitian, lembaga luar negeri, terus ini ya jumlah penelitiannya. Kita bisa lihat data penelitiannya di sini. Seluruh data. Ini nanti juga bisa kita buat di setiap nomornya itu ya, biar bisa dicek. Ini PKM, ya, data PKM seluruhnya. Bisa dilihat di situ datanya maupun angkanya. Kalau misalnya ini yang jurnal tadi ya, jurnal nasional terintegrasi ada 4. Yang mana ini? Kalau kita klik di sini angkanya dia akan muncul. Jurnalnya ini. Oh ini 4. Kita close. Terus yang TS1 ya, kita klik dia juga akan muncul. Jadi ini sudah berdasarkan tahunnya. Kalau ini kita klik di sini kita akan diarahkan ke halaman jurnal. Link yang di-share tadi. Harapannya data sudah terintegrasi ya. Jadi nggak ada data yang bodong ya, terintegrasi semua. Ini
dua itu yang mana. Kalau kita klik, dia juga akan mengarah ke halaman yang ini. Cuma ini kosong aplikasinya ya. Ini hanya contoh, data contoh. Oke, kemudian ini demikian juga untuk pagelaran misalnya. Ini harapannya di sini diklik nanti akan muncul datanya pagelaran yang mana. Jadi angka-angka ini bisa dipertanggungjawabkan kalau diklik nanti akan muncul datanya untuk memudahkan. Ini adalah jurnal untuk menghitung citasinya totalnya. Kemudian ini adalah produk. Ini tentu gampang ya, tinggal di input saja atau diedit di sini. Tinggal input baru di sini atau tinggal di edit di tadi ya, di edit di sini juga bisa. Kalau mau diedit ya, menghapus. Jadi ini kita buat mode pengisiannya mudah ya. Tapi ini, oh ini nggak ada tombol hapus, nanti kita tambahkan tombol hapus. Ini juga sama ya. Ini juga sama, sebenarnya sama saja. Jadi tinggal pengisian saja kali ini ya, pengisian. Nah yang terintegrasi tadi yang jumlah-jumlah ini akan dihitung sendiri otomatis dan bisa dicek di sini. Yang mana ini? Jurnal internasionalnya yang mana? Bisa dicek di sini. Oh ini, bisa dicek di setiap tabel. Inilah kira-kira untuk data profil sumber daya manusia ya. Jadi terintegrasi, setiap dosen bisa mengisi datanya sendiri, nanti tabel-tabel secara otomatis terisi, dan bukti fisiknya bisa dilengkapi.